Pemirsa, intens investigasi. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Ruben Onsu kini memasuki tahapan baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, Ruben Onsu mulai mempersiapkan diri untuk menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Dalam menghadapi perkara tersebut, Ruben telah mendapatkan pendampingan tim kuasa hukum John LBF. John LBF akan mendampingi Ruben Onsu dalam menghadapi proses pemeriksaan yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 28 Agustus mendatang. Menjelang agenda pemeriksaan tersebut, John LBF menunjukkan dukungannya kepada Ruben Onsu. Hal ini terlihat melalui unggahan terbaru John LBF di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan momen kebersamaannya dengan Ruben Onsu. Ia juga menyertakan sebuah kalimat singkat yang penuh makna. Lalu, apa pesan singkat tersebut? Benarkah kalimat singkat itu merupakan bentuk dukungan dan optimisme di tengah proses hukum yang sedang dihadapi Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus hukum yang tengah menimpa Ruben Onsu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terus bergulir. Menghadapi persoalan tersebut, Ruben Onsu pun telah menunjuk tim kuasa hukum untuk mendampinginya. Karena pada tanggal 28 Agustus nanti, Ruben Onsu dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Menjelang pemeriksaan itu, Ruben menunjuk tim kuasa hukum John LBF untuk memberikan pendampingan hukum kepadanya. John LBF pun terlihat semakin dekat mendampingi Ruben Onsu di tengah kasus yang sedang dihadapinya. Hal tersebut terlihat dari unggahan terbaru John LBF di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan momen kebersamaannya dengan Ruben Onsu. Keduanya terlihat santai dengan bermain domino. Dan ia juga menuliskan sebuah caption singkat dalam unggahannya, yaitu "Semua akan indah pada waktunya". Kemarin, salah satu kuasa hukum Ruben Onsu, Maci Ahmad, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan tersebut dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai proses laporan yang kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Maci Ahmad juga datang untuk menyerahkan surat kuasa secara resmi kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Penyerahan surat kuasa ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan pendampingan terhadap Ruben Onsu dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini dilakukan menjelang agenda pemeriksaan Ruben Onsu sebagai tersangka pada tanggal 28 Agustus di Polres Metro Jakarta Selatan. Hari ini agendanya kami selaku kuasa hukum yang baru ya dari John LBF Bopom. Hari ini kami akan memberikan surat kuasa ya sebagai syarat formalnya juga untuk kita akan mendampingi dan akan bekerja sebagai kuasa hukum untuk klien kami Bapak Ruben Onsu ya. Usai menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Maci Ahmad mengungkapkan perkembangan terbaru kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang tengah dihadapi Ruben Onsu. Maci Ahmad menegaskan, untuk saat ini pihaknya masih fokus pada satu tujuan, yakni menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat Ruben Onsu sekaligus berupaya menyelamatkan kliennya dari persoalan tersebut. Menurut Maci Ahmad, pihaknya tidak hanya mempersiapkan Ruben Onsu untuk menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan pihak pelapor. Kedua pihak diberikan ruang untuk saling mengklarifikasi dan menjelaskan tentang persoalan yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang justru semakin memperkeruh keadaan. Hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan
Kanit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Selain itu, Maci Ahmad juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu akan bersikap kooperatif jika nanti dipanggil kepolisian sebagai tersangka. Ia juga menambahkan bahwa surat panggilan dari kepolisian untuk Ruben Onsu sudah diterima, tapi dirinya ingin bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian. Dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening korannya, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya, seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, Bang? Surat panggilan sudah diterima? Kapan? Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Pakar hukum Ricky Sitohang ikut memberikan pandangan hukumnya di tengah kasus hukum yang menimpa Ruben Onsu. Seperti apa Ricky Sitohang melihat hal tersebut? Bagaimana juga dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang kini ditangani Polres Jakarta Selatan dan membuat Ruben Onsu menjadi tersangka? Seperti apa pandangan hukumnya? Nggak ada hubungannya, itu kan status personal yang berurusan dengan jati diri dia, pekerjaan dia, status dia yang dampak daripada pekerjaannya bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kan ada saja. Banyak kan kasus-kasus tindak pidana. Masa dia masuk penjara terus nggak diakui oleh oleh anaknya, kan nggak ada itu kan. Sejarah dari hukum mana itu. Nah, kalau seandainya pun ini masih akil balik, ya paling untuk durasinya ke contoh nih ya. Kalau seandainya juga masuk ke tahanan, ya kan dibatasi lah untuk tidak mengganggu kejiwaannya. Tapi bukan berarti membatasi pemberian kasih sayang seorang ayah kepada anak, anak pada ayah. Itu nggak boleh diputus loh, dosa kita loh ya. Dosa. Jadi kedua belah pihak, mau Sarwenda mau Ruben Onsu nggak boleh memutus itu. Kalau memang kedua belah pihak atau para pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, itu sah-sah saja. Apalagi ada niat baik daripada si pelapor, tidak ada niat untuk memenjarakan Ruben Onsu. Ruben Onsu juga tidak punya niat untuk tidak membayar lagi supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada baiknya. Semuanya itu harus dituangkan di dalam ikatan perjanjian para pihak yang ditandatangani di atas kertas materai. Kedua belah pihak menyepakati bahwa semua ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan ada beberapa butir-butir yang mengikat di dalamnya untuk menguatkan penyelesaian secara kekeluargaan.
Setelah ini baru mereka melaporkan kepada penyidik bahwa kami telah melakukan retroaktif justice. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk mereka udah selesai kasusnya, nggak bisa. Karena kan kasusnya masih di penyidik, masih tertunggak kan, belum tuntas. Harus dilaporkan ke penyidik, mereka RG, baru kalau memang itu dibuatkan satu berita acara nanti, baru di SP3 kan, dihentikan penyidikannya karena sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Ada ketentuan undang-undang yang mengatur itu. Kira-kira. Penetapan status tersangka terhadap Ruben Onsu untuk kasus dugaan penipuan dan penggelapan menjadi perhatian para sahabat Ruben, diantaranya Aditya Gumai. Seperti apa tanggapan Aditya Gumai tentang kasus tersebut? Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, intens investigasi. Dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, sahabat dekat Ruben Onsu Aditya Gumai ikut memberikan pandangannya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang kini menyeret nama Ruben Onsu hingga ditetapkan sebagai tersangka. Aditya Gumai mengaku melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih personal, mengingat dirinya telah cukup lama mengenal Ruben. Menurutnya, jika benar Ruben melakukan pinjaman yang kemudian berbuntut pada munculnya laporan hukum, ia meyakini uang tersebut bukan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Ruben sendiri. Namun menurut Aditya, sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki banyak tanggung jawab, Ruben Onsu harus memikirkan berbagai kebutuhan lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Aditya mengungkapkan, Ruben harus mencari pemasukan hingga sekitar 225 juta rupiah setiap bulan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Jumlah itu, kata Aditya, bukan hanya untuk kepentingan Ruben pribadi, tetapi juga untuk berbagai tanggungan yang harus dipenuhi. Kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kok 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben, ya kan? Menurut Aditya Gumai, Ruben Onsu sebenarnya memiliki sejumlah aset yang nilainya cukup besar. Aset-aset tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menutupi kewajiban pinjaman yang saat ini tengah dipersoalkan. Ia pun berharap persoalan yang tengah dihadapi Ruben dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum dan komunikasi antara kedua belah pihak. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu loh. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu loh. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul. Kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget itu gitu. Jadi ya itu tadi Ruben
berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya gitu, termasuk yang tadi dibilang ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya. Itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Ya, Ruben orang yang menurut saya luar biasa sih, luar biasa banget. Lalu seperti apa tanggapan dari pakar hukum Agustinus Nahat tentang kasus penipuan dan penggelapan yang menimpa Ruben Onsu? Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Ruben Onsu hingga kini masih menjadi sorotan usai ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi status hukum yang kini disandang Ruben, praktisi hukum Agustinus Nahat turut memberikan pandangannya. Menurut Agustinus Nahat, jika perkara ini dirunut sejak tahun 2025, pihak kepolisian telah menjalani sejumlah tahapan dalam menangani laporan tersebut. Mulai dari proses penyelidikan, kemudian berlanjut ke tahap penyidikan. Hingga akhirnya penyidik menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut dan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka. Agustinus Nahat menegaskan bahwa penetapan status tersangka tidak membuat Ruben Onsu dapat disebut sebagai pihak yang telah terbukti bersalah. Selama Ruben belum berstatus sebagai terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masih terdapat ruang bagi kedua belah pihak untuk mencari jalan damai. Dugaan tidak pidana, bukan berarti Ruben sudah bersalah. Tersangka itu kan masih ada upaya hukum. Ruben boleh melakukan upaya hukum restorasi justice. Tentunya kalau RJ itu kan permohonan dari si terlapor atau si tersangka. Yang kedua, yang penting si pelapor itu setuju. Yang ketiga, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Itu syarat-syarat dari restorasi justice. Yang kedua, saran saya kalau restorasi justice atau RJ tidak bisa dilaksanakan atau tidak sepakati, lakukan upaya pra-peradilan untuk menguji dulu apakah status tersangka yang disandangkan kepada Ruben itu sah atau tidak. Ya, lalu nanti dalam hal penggeledahan sah atau tidak, penyitaan sah atau tidak, atau penahanan itu sah atau tidak. Jadi kalau sudah Ruben ajukan permohonan, udah pasti kan polisi akan merespon itu dengan memanggil dua belah pihak untuk lakukan adanya RJ. Di RJ tersebut kan pasti ada kesepakatan. Kesepakatan itu seperti apa? Apakah si pelapor mau minta kembali uangnya? Dan kalau Ruben menyanggupi, di situ terjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu setelah terjadi, berarti ada perdamaian. Di situ setelah perdamaian, polisi yang akan menyelesaikan. Apakah dengan cara mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan untuk meminta putusan RJ tersebut, lalu status tersangkanya diguguran, atau memang polisi dengan kesepakatan tersebut menghentikan perkara tersebut dengan mencabut ya status tersangka tersebut. Ruben, menurut saya kan dari awal saya sudah bilang, Ruben, kamu ini belum dalam artian itu orang yang bersalah, karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan ingkrah, sehingga masih ada kesempatan Ruben untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena orang tersangka bukan berarti sudah bersalah, dia masih lakukan upaya restorasi justice, melakukan upaya pra-peradilan. Jadi pilihan yang mana yang Ruben lakukan, tentunya menurut saya yang terbaik. Kalau bisa damai itu indah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.